Yuk, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas sedikit di luar investasi mengenai masalah kebahagiaan. So, apparently gue punya teman yang dimana kalau misalnya gue ngelihat dari Instagram ya, gue bener-bener iri banget sama dia. Karena menurut gue dengan pencapaiannya dia yang ada, yang which is menurut gue di bawah gue, tapi gue merasa dia jauh lebih bahagia dibanding gue. Karena apapun yang diberikan oleh dia, maksudnya yang diposting oleh dia itu sebenarnya hal-hal simpel, tapi mengesankan bahwa bener-bener dia tuh bahwa dengan hal-hal simpel tersebut sudah cukup bahagia juga gitu. And then akhirnya gue ngajak dia untuk ketemu. Jadi ini teman lama waktu pas zaman-zaman gue masih jadi blogger di Bandung. Namanya Shelly. Cuman blognya namanya Sosok Sibuk. Jadi gue kenal dia sebagai Sosok Sibuk. So gue nanya sama dia sebenarnya apa yang menyebabkan bahwa lu tuh bener-bener bisa bahagia banget hanya dengan hal-hal simple. Jadi jawabannya yang menarik adalah bahwa kalau misalkan lu itu melihat sesuatu atau mengerjakan sesuatu, yang perlu lo lakukan adalah gratitude. Gratitude itu apa ya? Kayak merasa bersyukur. Jadi lu lihat awan bagus segala macam, lu bersyukur. Lu ngelihat tembok, dan ini yang paling menarik, dia punya bukan postingan, satu buah album di mana isinya adalah acian tembok. Jadi acian tembok yang tanpa di cat ataupun di semen ulang, gue nggak ngerti maksudnya apa. Jadi acian tembok yang benar-benar kayak model industrial itu tuh kayak di foto, dan dia bahagia banget untuk melihat hal tersebut. Jatuh pada kesimpulan, maksud gue bahwa kalau misalkan lu bersyukur ya lu bakalan merasa bahagia, tapi untuk bersyukur itu sendiri ini yang bakalan sulit. Kenapa? Ternyata ada bagian dari manusia itu yang istilah dia adalah pelit. Itu adalah sumber dari semua ketidakbahagiaan adalah pelit, bukan sumber dari semua ketidakbahagiaan. Kayak sumber dari masalah ini tuh adalah kepelitan tersebut. Pelit ini tuh kayak gimana? Pelit ini tuh sampai pada tahap ketika lu spending sesuatu, lu merasa harus mendapatkan manfaat yang benar-benar lu puas dengan apa yang lu spending. Itu adalah bentuk dari pelit yang dia maksud. Gak cuma sekedar kayak gue minta bantuan dong, nanti gue balikin dan segala macam, atau kalau misalkan ada pengemis gue nggak mau beriin gitu, kata nggak mau berikan dan segala macam, ya bisa dibilang kayak itu juga pelit atau lo bagi makanan dan segala macam. Tapi hal yang digarisbawahi oleh dia adalah bukan pelit yang seperti itu, tapi pelit untuk spending sesuatu kepada hal yang mungkin bakalan merugikan diri lu. Mungkin paling simpel adalah gue sendiri itu nggak punya apa ya, nggak punya yang namanya hal menarik dari kalau misal bukan hal menarik, nggak ngerti kenapa orang harus staycation. Kenapa ya? Karena staycation itu lu masih satu kota, lu udah punya rumah dan segala macam, lu nyaman dengan rumah lu nyaman dengan kasur lu nyaman dengan segala bentuk fasilitas yang ada di rumah lu. And then lu pindah ke hotel untuk ngerasain sesuatu yang sebenarnya ini kan kota lu juga, lu nggak pergi jauh dan segala macam. Kenapa harus staycation gitu? Akhirnya uh, ternyata dari pembicaraan tersebut adalah gue pelit terhadap gue yang gue spending di hotel tersebut. Ada sesuatu yang bisa membuat banyak orang bahagia, yaitu misalkan fasilitas hotel tersebut yang kemungkinan besar gak ada di rumah lo. Bathtubnya kah, atau pemandangannya kah, atau misalkan kasur yang lebih empuk kah, dan segala macam, and so on and so on. Nah, hal tersebut sebenarnya kan cuma kecil aja, tapi karena gua ngerasa bahwa hal terkecil tersebut gak worth it, gue akhirnya tidak melakukan. Dan ketika gue melakukannya, gue merasa hal tersebut adalah perbuatan rugi. Kenapa ya tadi? Karena hal tersebut adalah kecil tersebut. Itu sebenarnya adalah bentuk dari kepelitan itu sendiri, atau nggak mau rugi istilahnya, nggak mau rugi atas segala sesuatu yang lo spending. Padahal di antara semua sisi nggak mau rugi tersebut, lu sebenarnya hanya bisa lu sebenarnya sadar bahwa lu bisa mengcapture apa yang lu inginkan
apa yang lo inginkan. Misalkan gue kalau misalkan mau nginep di hotel, gue sebenarnya cuma pengen bathtubnya doang. Ya sudah, lu kayak spending bukan buat hotelnya, tapi lu untuk sewa bathtubnya. Setelah bathtub lu bisa tidur, setelah tidur lu mungkin, gue balik deh ke rumah gue atau ke kosan gue atau kemanapun itu. It's okay. Dan lu capture satu bagian itu sebagai bentuk kebahagiaan dari lu yang lu spending gitu. Bukan secara keseluruhan dari hotelnya tersebut gitu, tapi apakah lu mampu untuk bahagia dengan hal yang paling kecil dari yang lu spending tersebut. Contoh lain itu misalkan lu makan makanan mahal di sebuah restoran yang benar-benar harganya priceless, bukan priceless sih, maksudnya kayak pricey, sorry. Dan akhirnya lu ngerasa anjing makanannya gak enak, gua gak suka dengan makanannya. Dan akhirnya lu bete banget. Dan ketika lu bete banget, lu ngerasa bahwa anjir gua rugi untuk spending duit tersebut. Dan itulah yang menyebabkan menyebabkan bahwa lu gak bahagia. Karena lu udah spending duit, lu gak mendapatkan tanda kutip apa yang lu inginkan. Padahal ketika lu makan, gak semua hal tersebut buruk. Mungkin jauh lebih banyak hal buruk dibanding hal baik. Tapi ada yang sebenarnya experience yang lu rasakan dengan cara makan di sana, dan itu menurut lu bagus dan baik. Problemnya adalah lu nge-capture hal tersebut dari yang sisi buruk-buruknya. Karena lu gak mau rugi, lu pengen semuanya perfect. Dimana itu bukan sangat tidak mungkin, sangat sulit. Sehingga ketika lu spending, lu juga tidak merasakan bahagia. Kalau misalkan di dunia investasi seperti apa? Di dunia investasi ini sebenarnya yang ada banyak gitu. Ketika lu loss, ketika lu kehilangan opportunity cost dan lain sebagainya, lu merasa diri lu itu buruk gitu. Karena lu tidak mendapatkan bahagia ketika, ya balik lagi, investasi kan spending duit. Ketika lu spending duit, lu pengen mendapatkan keuntungan yang paling besar. Tapi ketika keuntungan lu tanda kutip jauh di atas normal, tapi ada yang lebih tinggi dibanding lu lagi, lu merasa bahwa anjir keuntungan gua kurang. Sehingga lu merasa tidak bahagia lagi. Bahkan ketika lu untung lebih kecil dibanding market, asal lu untung, sebenarnya lu harusnya lebih bahagia karena lu masih untung. Ada banyak banget orang yang berinvestasi dan kenyataannya rugi. Dan ketika lu menyadari hal tersebut, ketika lu menyadari posisi lu akan terus dan terus untuk bersyukur terhadap diri lu sendiri. Dan sebenarnya obat dari gak mau rugi itu apa? Sebuah kata adalah gak apa-apa. Gak apa-apa gue untung segini, yang penting gue bersyukur. Gak apa-apa gue spending segini untuk mendapatkan hal yang kecil kayak gini, tapi gue bahagia. Gak apa-apa itu menyebabkan lu untuk bersyukur dalam kondisi yang sebenarnya tidak dimungkinkan lu untuk tanda kutip bersyukur. Tapi at least dengan kata-kata gak apa-apa ini, lu bisa terus maju, lu bisa terus mencoba, dan lu bisa eager to learn dari apapun yang masalah lu dapatkan, tanpa lu harus merasa bersalah bahwa lu telah spending sesuatu dan tanda kutip lagi, menurut lu seharusnya ini tidak worth it. And then gue tutup podcast ini dengan pengalaman gue sendiri. Akhir-akhir ini setelah gue membaca buku The Magic of Thinking Big, gue ngerasa bahwa diri gue benar-benar dalam posisi yang gue bisa bilang bahwa gue sebenarnya nggak mau rugi dengan segala hal. Pada akhirnya itu merugikan gue sendiri, yang menyebabkan pikiran gue menjadi negatif. Sehingga gue sekarang mulai mengecek apakah gue punya alternatif dari apa yang gue rasakan sekarang. Contohnya, kalau bioskopnya, kalau gue pesan hotelnya gue gak suka, apakah gue punya alternatif? Alternatifnya apakah gue mampu untuk beli? Selama gue punya alternatif dan gue mampu untuk melakukan pembelian tersebut, gue gak akan mengeluh. Tapi gue akan bersyukur bahwa gue punya alternatif. Terlepas dari alternatif itu bisa dieksekusi atau nggak bisa dieksekusi dalam artian kayak lu mau nggak eksekusi, lu spending seperti ini. Kalau lu spending lagi, ya udahlah, anggap segala sesuatu yang ada di belakang, kalau dalam istilah ekonomi adalah sunk cost. Udah tenggelam, udah lu spending, nggak perlu lu sesalin. Intinya seperti itu. Kalau misalkan lu bisa beranggapan seperti itu,
mudah-mudahan lo bisa living the moment, dan mudah-mudahan gue juga bisa living the moment, dan akhirnya apapun yang kita spending kita bisa syukuri dengan apa yang kita dapatkan, termasuk di investasi. Syukurin dengan profit kalian yang punya. Kalaupun kalian rugi, syukurin bahwa kalian bisa mendapatkan sesuatu berupa pembelajaran sehingga kalian tidak merugikan di masa mendatang. Syukuri dengan apa yang kalian miliki sekarang. And then gue cuma bisa bilang bahwa hidup adalah sebuah percobaan. Coba lebih banyak, gagal lebih banyak, dan sukses lebih cepat. See you again next time.